Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit trik terkait dengan uji validitas. Bagaimana caranya membuat suatu item yang tadinya tidak valid itu menjadi valid. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman sudah mempunyai item sebanyak 10 item. Ini hasil dari inputan kuesioner ya, teman-teman, yang sudah teman-teman peroleh datanya. Kemudian diinput ke Excel seperti ini. Katakanlah di sini ada 10 pernyataan atau pertanyaan. 10 pertanyaan atau pernyataan dari satu instrumen. Dengan nilai Airtable itu sebesar 0,632 dan nilai signifikansi itu sebesar 0,05. Nanti tergantung teman-teman mau pakai yang mana seperti itu. Ini jadi keputusannya ini jika lebih nilai persen korelasinya. Nanti ini kita akan uji menggunakan SPSS ya teman-teman, dan juga Excel. Jika nilai persen korelasinya itu lebih, jika nilai persen korelasinya lebih dari 0,632 itu artinya valid. Sementara ini kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05 itu artinya valid juga, seperti itu. Jadi ada dua dasar pengambilan keputusan yang kita pakai. Nah, nanti hasil ini akan kita muat di dalam SPSS gitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita coba uji menggunakan SPSS. Item ini kita masukkan di dalam SPSS ya teman-teman. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke, di sini saya tulis nama P1, P2, P3. Ini P ini pernyataan atau pertanyaan ya gitu ya, atau item. P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 sama total. Nah, ini kita kita nolkan saja ya teman-teman. Nolkan. Kemudian selanjutnya kita akan menguji validitas item itu menggunakan persen korelasi. Kita masuk ke analyze, kemudian kita correlate bivariate, kita masukkan semua beserta totalnya. Kemudian ini kita centang pada pilihan persen. Kemudian ini juga flag signifikannya, kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini dari untuk pernyataan atau pertanyaan nomor 1 dari nilai persen korelasinya itu sebesar 0,071. Jikalau kita bandingkan dengan Airtable-nya, itu artinya 0,071 itu lebih kecil dari 0,632. Artinya bahwa item ini tidak valid gitu ya. Tidak valid. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi item ini dinyatakan tidak valid karena nilainya itu lebih kecil dari 0,632. Item nomor 1. Secara dasar pengambilan keputusan menggunakan signifikansi pun seperti itu. Ini lebih besar dari 0,05. Ini hasilnya kan 0,855. 0,855. Ini artinya lebih besar dari 0,855 itu lebih besar dari 0,05. Jadi dinyatakan item ini tidak valid. Gitu ya. Jadi kalau nilai yang satu sudah dinyatakan tidak valid, otomatis nilai satunya mengikuti gitu ya teman-teman. Misalkan nilai persennya sudah tidak menunjukkan valid, pasti nilai signifikansinya juga tidak menunjukkan valid gitu. Nah, kita sudah punya
hasil di sini ya. Kita bisa lihat item nomor 1 itu tidak valid. Nomor 2 itu juga tidak valid. Nomor 3 kita lihat juga tidak valid. Nomor 4 juga. Nomor 5 juga. Ini hampir, oh ini nomor 6 valid. Nomor 6 valid. Nomor 7 tidak valid. Nomor 8 tidak valid. Nomor 9 mana ini? Ini juga tidak valid. Nomor 10 juga tidak valid. Nah, kalau teman-teman punya hasil yang seperti ini, sementara item-item ini dianggap penting dalam satu penelitian untuk mengukur satu variabel, ini kan rasa-rasanya sedikit susah ya untuk menggunakan item ini karena semuanya tidak valid, hampir semuanya tidak valid ini. Hanya nomor berapa tadi ya? Nomor 6 valid. Hanya nomor 6 ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan hal seperti ini ya, apakah itemnya hendak dibuang? Kan tidak juga seperti itu. Kalaupun direvisi, kemudian disebar ulang, lalu kemudian teman-teman mendapatkan lagi hasil yang sama, kurang lebih seperti ini ya, apakah mau direvisi terus? Seperti itu. Jadi mungkin salah satu trik atau caranya itu yang mungkin bisa saya berikan di sini, tipsnya yaitu sedikit manipulasi data. Tetapi cara ini tidak disarankan sih, teman-teman. Nanti mungkin bisa cari cara-cara yang lain untuk menemukan validitas yang baik gitu ya. Tapi ini salah satu triknya sih yang bisa saya berikan sedikit. Caranya adalah, misalkan tadi untuk P1. Ini kan kita uji dulu di sini ya. Kita uji terlebih dahulu. Corel. Kita blok. Kemudian kita blok yang ini lagi totalnya. Kemudian kita ini. Nah, ini kan 0,071 sama dengan yang di SPSS 0,071. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita kita kunci totalnya menggunakan dolar supaya tidak berubah hasilnya nanti waktu kita drag. Kemudian kita drag ke samping. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi ini kan 0,52 kita lihat di SPSS-nya. Untuk pertanyaan nomor 2. 0,52. Nah, ini kan sama hasilnya dengan yang di SPSS. Nah, bagaimana caranya agar item ini bisa valid, bisa memenuhi yang ini tadi, misalkan syaratnya seperti ini, itu teman-teman bermainnya di item. Item sini ya. Misalkan P1. P1 itu saya coba-coba ya. Kita coba rubah. Ini 1. Misalkan ini 5. Misalkan lagi 3, kemudian ini 2 mungkin bisa kita ini. Nah, itu kan naik ya. Ini 2, kemudian mungkin iya, coba kita 3. Oh, ternyata kalau 3 dia turun ya nilai ininya ya, nilai totalnya di sini, persen korelasinya. Kita kembalikan. Misalkan kita coba 1, apakah naik? Ya, naik. Naik jadi 0,47. Tadi kan 0,42. Sekarang naik jadi 0,47. Terus kita ubah lagi, misalkan ini 1. Nah, naik lagi jadi 0,55. Kita rubah lagi, misalkan ini 5 katakanlah. Nah, 68, 0,68. Item nomor 1 itu sudah memenuhi syarat ya, karena sudah melebihi 0,632 seperti itu. Mau dibuktikan coba. Kita blok apa ini? Kita pastekan di sini. Kemudian totalnya juga kita pastekan di situ. Kita ngambil lagi totalnya. Masuk ke SPSS, kita masuk totalnya. Nah, kita correlate lagi, bivariate, kita oke, kan sudah tadi ya. Nah, ini hasil barunya. Nah,
Ini teman-teman, P1 itu sudah dinyatakan valid 0,685. Nah, ini kita bisa lihat sini 0,685. Sudah ya, teman-teman, ini sudah valid ini. Begitupun untuk nomor-nomor selanjutnya, misalkan nomor 2. Kita mau coba lagi, ini contoh. Kita atau misalkan nomor O3 misalkan. Kita ini misalkan 3 itu naik kan. Nah, ini kan dari 0,163. Kita coba ubah. Ini 3. Kemudian ini 3 lagi mungkin. Nah, itu kan naik ya. Kemudian mungkin ini lagi 5. Nah, tambah naik. Ini pun tambah naik. Tadi dari 0,685 jadi 0, sekian, 0,70. Kita coba kopikan ini. Coba ini tadi nomor 7 ya. Nomor 7 kita pastekan di sini. Nah, kita coba lagi. Itu kan nomor 7 tadi. Nomor 1 0,70 tadi. Nah, dibulatkan 0,71. Nomor 7 itu 0,72. Nomor 7. Coba kita lihat. Nah, dibulatkan jadi 0,72. Artinya sudah melebihi nilai R tabelnya, teman-teman. Nilai signifikansinya pun kurang dari 0,05. Ini P1 0,032, P7 0,029. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini salah satu cara agar item-item yang kita punya itu bisa, yang tadinya tidak valid, itu bisa menjadi valid. Ini salah satu trik atau tips yang saya berikan, tapi ini juga tidak disarankan sih, teman-teman. Jadi ini untuk item-item yang memang krusial atau penting, dianggap penting ya, teman-teman. Mungkin bisa menggunakan cara ini, tapi inilah salah satu trik yang juga tidak disarankan. Seperti itu, teman-teman. Ini disclaimer ya, tidak disarankan. Gitu ya, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman sudah menguji di SPSS dan mendapatkan hasil yang tidak valid, teman-teman mainnya di Excel. Jadi teman-teman bisa merubah sedikit angka untuk mendapatkan hasil yang valid seperti itu. Oke, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk item-item yang lain begitu sama. Contoh item nomor 2, item nomor 5 dan seterusnya gitu ya, teman-teman, yang dianggap belum valid bisa digunakan cara seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Sekian dan terima kasih.